Audio Jungle. Perkampungan adat Padang Ranah Sijunjung, sebuah perkampungan yang berada di antara kemajuan zaman, memiliki banyak jejak sejarah yang dapat dilihat dari adat budaya yang melekat sampai sekarang ini. Tempat bernaung masyarakat yang sudah tinggal selama ratusan tahun hingga ke anak cucu yang masih menjaga dan merawat rumah dan kampungnya. Mereka hidup berdampingan dengan kemajuan zaman serta budaya luar yang masuk ke perkampungan adat ini. Seperti halnya kampung-kampung adat yang ada di negeri ini, kampung adat Sijunjung pun mempunyai sejarahnya tersendiri. Salah satu keunikan yang ada di kampung adat Sijunjung adalah rumah adatnya, di mana rumah adat yang ada di kampung adat Sijunjung ini berjumlah 76 rumah adat yang berjejer di Jorong Padang Ranah sejak abad ke-18. Saya Rajilis, Wali Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kami adalah akan menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan perkampungan adat Nagari Sijunjung, di mana perkampungan adat ini tentu telah berdiri semenjak leluhur Nagari Sijunjung didirikan. Kemudian muncul ke permukaan menjadi destinasi wisata budaya. Itu ditemukan sekitar tahun 2013. Itu pertama sekali datang Ketua Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat, Ibu Raudah, ke perkampungan adat ini, sehingga mereka takjub. Sehingga mulai dari tahun 2013 ini seluruh kelengkapan menyangkut dengan perkampungan adat ini kita kumpulkan, sehingga memang waktu itu sedang naik-naiknya perkampungan adat kita ini, sehingga waktu itu lahirlah surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2017 tentang menetapkan status perkampungan adat ini menjadi cagar budaya nasional. Nah, ini sudah ada surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di dalam perjalanan itu di tahun 2019-2020 itu kita mengupayakan waktu itu untuk mengajukan perkampungan adat kita ini ke warisan dunia. Namun ada beberapa hal kendala sehingga ini gagal kita laksanakan karena banyak kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi. Namun ini tetap akan kita upayakan sehingga perkampungan adat ini akan kita ajukan kembali ke UNESCO menjadi warisan dunia. Kemudian perkampungan adat kita ini untuk kita ketahui bersama bahwa aktivitas di perkampungan adat kita ini hidup, ada penghuni, yang mana penghuni ini adalah kemenakan dari nenek mamak kita di Nagari Sijunjung. Kemudian mengenai warga, seluruh warga Nagari Sijunjung yang orang Sijunjung pasti ada rumah gadangnya di perkampungan adat kita ini. Tidak mungkin tidak ada. Nah, tentu arti kata apa? Jadi perkampungan adat kita ini betul-betul dijaga oleh masyarakat kita Nagari Sijunjung secara umum, karena mereka yang memiliki rumah gadang ini. Kemudian walaupun memiliki rumah di jorong-jorong yang ada di luar Jorong Padang Ranah dan kawasan perkampungan adat ini, tapi mereka tetap memiliki rumah gadang di perkampungan adat ini. Kemudian selanjutnya fungsi rumah gadang kita ini selalu pertama untuk tempat hunian, kemenakan nenek mama. Kemudian yang kedua untuk pelaksanaan hajatan, contohnya pelaksanaan nenek mama meninggal dunia harus dibawa ke rumah gadang. Kemudian untuk tegak gelar kok memang dilaksanakan di rumah gadang. Kemudian untuk pelaksanaan pra pernikahan, kalau di Sijunjung ada namanya bersirih batando, itu dilaksanakan di rumah gadang kita ini. Arti kata apa? Memang kita fungsikan rumah gadang ini untuk peruntukannya adalah penyelenggaraan adat istiadat. Tidak ada yang tidak
dilaksanakan di rumah gadang. Nah, ini perbedaan kita, perkampung adat kita ini, rumah gadang kita ini dengan rumah gadang yang ada di negari-negari yang ada di Sumatera Barat ini. Kita fungsikan. Kemudian selanjutnya tentu dengan tradisi-tradisi yang ada di perkampung adat ini, kami memang selalu mencoba membina. Apakah itu randai, silek, tari. Kemudian ini sudah mulai kita coba upayakan. Sehingga memang nanti setelah ini kita suguhkan kepada pengunjung, nah ini jadi ikon tersendiri bagi masyarakat kami. Jadi mungkin itu gambaran singkat perkampungan adat kita ini. Memang secara berdirinya, memang semenjak Nagari Sujunjung ini berdiri, mungkin ini sudah ada. Yang awalnya mungkin dulu dengan atap ijuk, rumah gadang kita ini karena adanya masuk teknologi, sekarang sudah berubah menjadi seng segala macam. Nah, inilah yang terjadi di perkampungan adat. Nah, ini semua kita apungkan ke permukaan itu semenjak tahun 2013. 2013 ini mulai gencar kita. Nah, inilah semua perkampungan adat ini yang menjadi unik bagi warga kita dan perantau yang ada di luar. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saat ini, rumah adat ini digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat dan pusat kegiatan adat Kampung Adat Sijunjung. Audio Jungle. Dikarenakan keaslian bentuk dan arsitektur rumah ini yang selanjutnya disebut rumah adat. Audio Jungle. Ada bundukan duang yang fungsinya menjaga peragi masyarakat yang ada di kampung ini dan juga menjaga keberlangsungan keturunan dan sebagai perlambang moralitas dari masyarakat Minangkabau. Di Nagari Sijunjung ini makanya menjadi nagari ada 4 kota. Yang pertama kota Sosai, yang kedua kota Gunung Medan, yang ketiga kota Danau, yang keempat kota Bukit Kuning. Itulah asalnya Nagari Sijunjung. Jadi 4 kota sehingga menjadi nagari bernama Nagari Sijunjung. Jadi kita masuk saja kepada perkampungan adat. Perkampungan adat kira-kira abad ke 18 sudah tersusun rapi sesudah nagari ko didirikan pada abad ke-15. Jadi disitulah penyusunan rumah gadang. Apa sebab? Karena sesudah bernagari tentu kita susun, kita atur nagarinya seperti itu. Jadi yang pertama yaitu nagari perkampungan adat iko merupakan suatu kesepakatan dulunya nenek moyang kita untuk mengatur rumah ko seperti itu. Sebelum kau memang rumah ko terpencar-pencar tidak kompleks seperti itu. Tapi ada satu pemikiran bagi nenek mama kita dulu untuk mengatur. Apa sebab? Nagari Sijunjung ini terdiri dari 6 suku. Yang pertama suku Cinago, 9, 10 Jepat Tapang. Yang kedua suku Piliang, yang ketiga suku Tobo, yang keempat suku Panai, yang kelima suku Melayu, yang keenam suku Melayu Tatimbo. Jadi 6 suku. Jadi dalam perkampungan adat rumah adat yang ada di Sikoko 6 sukunya. Itu 6 sukunya yang terdiri dari sekitar 76 rumah gadang itu di Sikoko saudara. Dan diatur seperti rupa sehingga diatur menurut kedakanan jalan. Mulai sejak dari Tanah Batu sampai ke Padang Ranah. Berjumlah seluruhnya 76 buah. Barangkali seperti kalau kita lihat di daerah lain, itu rumah gadang itu banyak yang bagus-bagus, rancak-rancak seperti bukit, tetapi tidak tersusun seperti itu. Apa kira-kiranya makanya ada semacam dijadikan perkampungan adat karena ada keunggulannya.
Yang pertama itu tuh tersusun rapi sekedar kanan jalan. Yang kedua jumlahnya sebanyak 76. Yang ketiga adalah masih dihuni, masih ditunggu yang masih dihuni. Yang keempat yaitu masih disanakan prosesi adat di rumah kau. Itu kira-kira Konggol mengenai rumah gadang Nana Dosi Koko itulah masih utuh, masih dilaksanakan prosesi adat. Tuh. Yang kedua daerah kawasan perkampung adat kau. Di kawasan itu adanya balai-balai adat nagari dan masjid nagari. Di sini di Sikoko, di kawasan Sikoko juga tu adanya semacam pembantaian adat. Pokoknya prosesi adat di Nagari Sunjung di Sikor dilaksanakan. Upacara Bakawa dan asal-muasal kampung adat Nagari Sijunjung tidak lepas kaitannya dengan meninggalnya Syekh Abdul Muhsin, di mana setelah Syekh Abdul Muhsin meninggal dunia dan dikuburkan di Supayang, terjadi musibah besar yaitu kolera atau muntaber. Pada saat itu banyak orang meninggal, hasil pertanian seperti padi mengalami gagal panen, dan hewan ternak mati karena terserang wabah ibah, sejenis sakit kuku yang sangat menular. Kemudian Syekh Amiruddin Pudak sebagai pengganti Syekh Abdul Muhsin bermimpi bertemu dengan almarhum Syekh Abdul Muhsin dan menasihatkan supaya anak nagari bertaubat dan bernazar. Jika keadaan sudah membaik dan panen berhasil, masyarakat harus membantai seekor kerbau serta membuat lemang dan amping. Setelah musibah tersebut tidak terjadi lagi dan keadaan sudah membaik, masyarakat Sijunjung pun melaksanakan nazar yang sudah diniatkan. Di 6 suku di Sikor titik rumah tu, misalkan contoh rumah Pengulu, tu rumah Malin, tu rumah Pelito, Balang, tu rumah Manti, kau seluruh nenek mamak Nana Dosiko di Sikor rumah. Jadi merupakan satu kompleks, satu kawasan yang tersusun rapi dan masih dihuni. Dan di Sikor juga pula masalah adat Selengkana Nagari dilaksanakan, Pak. Contohnya pernikahan. Sebelum pernikahan tu ada semacam kata-kata adatnya, kawin nenek mamak nikah seperempuan. Jadi di rumah gadang kau nenek mak tu kawin. Istilahnya prosesi adat tu kada empek atau 5 tingkatan. Bisik-bisik di tapian. Ya dari itu selisih Ambon, yang ketiga menudukkan mamak, yang keempat basiria, yang kelima batando. Di rumah kau lah. Sehingga menurut kata adatnya kawin nenek mamak nikah semua di rumah kau. Di rumah yang ada di perkampungan adat, tak boleh di rumah-rumah lain. Itu masih dilaksanakan prosesi adat. Nah, seterusnya betul juga masalah apa saja bentuknya di rumah gadang kau. Misalnya nenek mamak meninggal disemayamkan di rumah gadang. Sudah tu mencari gantinya duduk di rumah gadang. Sudah tu melewatkannya kau sudah sepakat dengan mamak dilewatkan di daerah kau. Jadi keseluruh prosesi adat dilaksanakan di kawasan perkampungan adat. Kampung adat Sijunjung memiliki beberapa tradisi. Salah satunya adalah upacara Bakawa. Prosesi adat ini dilakukan pada hari Senin dan dilaksanakan sekali dalam 1 tahun. Masyarakat mengadakan tradisi Bakawa sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang diberikan. Selain upacara Bakawa, juga ada tradisi adat lainnya seperti Batobo, Basiri Tando, dan membantai adai. Keharmonisan antar warga di kampung adat Sijunjung tak lepas dari ketaatan mereka terhadap agama. Mereka masih memegang teguh filosofi hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur di Minangkabau. Filosofi itu yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tradisi adat yang masih ada dan dijaga oleh masyarakat kampung adat Sijunjung merupakan bagian dari keanekaragaman budaya yang menjadi sumber kekayaan yang sangat berharga dalam memperkaya kebudayaan nasional. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.